Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Safira, nomor BP 225720112001. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai uji reliabilitas dan validitas, uji normalitas dan homogenitas, dan uji T. Dimana untuk yang pertama yaitu uji reliabilitas dan validitas. Di mana uji validitas dan reliabilitas ini merupakan konsep yang paling penting pada saat penelitian kuantitatif. Validitas ini mengacu pada sejauh mana suatu penelitian benar-benar mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Sedangkan untuk reliabilitas itu mengacu seberapa konsisten hasil penelitian saat diulang dengan cara yang sama. Validitas penelitian adalah sejauh mana instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Teknik validitas bisa dibagi menjadi beberapa jenis seperti validitas isi, konstruk, validitas kriteria, dan eksternal. Selanjutnya yaitu untuk reliabilitas penelitian. Reliabilitas penelitian adalah seberapa konsisten hasil penelitian saat diulang dengan cara yang sama. Jenis reliabilitas ini dibagi menjadi reliabilitas internal dan eksternal. Di sini saya akan mencoba menjelaskan melalui contoh seperti berikut ini. Di sini saya mencoba untuk mengangkat kasus mengenai uji validitas dan reliabilitas kuesioner untuk mengetahui tingkat stres pada perbankan. Untuk mengukur tingkat stres ini digunakan 5 pertanyaan. Uji coba ini dilakukan oleh 15 responden, di mana terdapat 5 pertanyaan yang nanti akan terdapat 5 jawaban, yaitu tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu. Untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah Anda tertekan dengan banyaknya pekerjaan di bank? Nah, yang kedua, apakah Anda sering terpaksa kerja lembur? Yang ketiga, apakah Anda mudah marah? Yang keempat, apakah suasana kantor membuat Anda nyaman? Dan yang terakhir, apakah Anda memiliki konflik dengan rekan kerja? Nah, nanti untuk jawabannya itu nanti ada 5 jawaban, yaitu yang A untuk tidak pernah, yang B untuk jarang, yang C untuk kadang-kadang, yang D untuk sering, dan yang E untuk selalu. Di mana hasil pretest 15 responden ini bisa dilihat pada kolom SPSS. Lalu untuk penginputan data kita label dengan P1, P2, P3, dan P4, P5 dengan label pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya yaitu mencari total dari nilai variabel, yaitu dengan cara kita tulis target variabelnya sebagai total, lalu kita tambahkan numeric expressionnya yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, setelah itu mendapatkan total dapat dilihat pada kolom yang berwarna biru. Setelah mendapatkan total, lalu mencari nilai R hitung, di mana dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu di blok total yang sudah dapat, lalu masuk ke tab analis, lalu masuk ke bagian correlate, dan kita masukkan sesuai dengan perintah. Di sini kita masukkan variabelnya yaitu pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 serta total. Lalu kita pilih OK. Lalu di sini akan muncul output yang telah kita buat sesuai dengan kondisi kasus. Ini merupakan hasil outputnya. Di sini bisa kita lihat total dari
masing-masing output dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, untuk menghitungnya yaitu diketahui DF adalah berisi 15 responden dikurang 2 sama dengan 13. Taraf signifikannya yaitu 0,05. Maka R tabel yaitu DF dalam kurung 13 dibagi 0,05. Taraf signifikan sama dengan 0,053. Selanjutnya yaitu bandingkan nilai R tabel dan R hitung. Pertanyaan 1 di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya yaitu 0,891, di mana 0,891 itu besar dari 0,053. Maka HO diterima, artinya alat ukur yang digunakan valid atau sahih. Jika pada pertanyaan selanjutnya R tabel kurang R hitung, maka H0-nya ditolak, artinya alat ukur yang dilakukan tidak valid atau tidak sahih, sehingga harus mengganti pertanyaan tersebut dengan pertanyaan lain, atau pertanyaan tersebut tidak digunakan dalam kuesioner dan uji validitas kembali kuesioner tersebut. Di sini bisa kita lihat bahwa total semua pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaan 1 itu 0,891, pertanyaan 2 0,899, pertanyaan 3 0,930, pertanyaan 4 0,937, dan pertanyaan 0 kelima 0,798, di mana untuk totalnya yaitu lebih besar dari 0,053. Yang kesimpulannya yaitu bahwa alat ukur yang digunakan adalah valid dan sahih dari kelima pertanyaan tersebut. Yang kedua yaitu untuk uji reliabilitas, di mana untuk mengujinya yaitu gunakan data yang sebelumnya sudah diinput, lalu kita ikutin perintah masuk ke analis, baru ke scale, baru ke reliability analysis. Nah, nanti kita checklist pada bagian scale, lalu scale if item deleted, baru continue. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Pada tabel cache processing summary dapat dilihat baris cache valid menyatakan jumlah responden ada 15. Di sini bisa kita lihat cache validnya 15 dengan total 15 responden. Maka hal itu menunjukkan bahwa jumlah responden ada 15 dan persentase menunjukkan 100%. Hal ini menandakan bahwa 15 responden tersebut valid dan tidak ada respon yang masuk ke kategori exclude. Nah, yang kedua, reliability static. Di dalam perhitungan uji reliability metode Cronbach's alpha R hitung dapat dilihat dari kolom Cronbach's alpha, yaitu di sini 0,935. Dengan end of item menunjukkan bahwa jumlah dan item atau jumlah pertanyaan yang diinput pada variabel view adalah 5. Ketentuannya, jika R hitung besar dari 0,60, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Diketahui nilai R hitungnya, yaitu di sini diketahui R hitungnya 0,935. 0,935 itu besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Nah, selanjutnya yaitu yang selanjutnya ada uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dan homogenitas merupakan dua jenis uji yang berbeda. Namun, banyak orang yang menganggap uji normalitas dan homogenitas itu sama. Uji normalitas itu digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris, misalnya uji regresi linear, ANOVA, ANCOVA, MANORA, dan sebagainya. Uji normalitas ini
pada berbagai uji disebutkan tentunya berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada uji homogenitas. Uji homogenitas banyak juga teknik atau metode perhitungannya. Yang paling populer yaitu uji Levene test, Fisher F dan Bartlett test. Di mana uji homogenitas kalau diartikan secara mudahnya yaitu uji yang menilai adakah perbedaan varians dari kedua kelompok atau lebih. Nah, kesamaan dari uji normalitas dan homogenitas ini memiliki kesamaan, yaitu keduanya sama-sama sebagai asumsi atau syarat uji parametris. Selanjutnya yaitu ada uji T. Untuk uji T itu sendiri, yaitu dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa antara dua buah sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan signifikan. Untuk pengambilan keputusan ini dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada tabel covariance. Adapun kriteria dari uji statik T yaitu yang pertama, jika nilai signifikan uji T besar 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika nilai signifikasi uji T kecil 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sampai di sini dulu yang dapat saya jelaskan mengenai uji reliabilitas dan validitas, uji normalitas dan homogenitas, dan uji T. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.